Karena dak fisik kan sudah kita ketahui sendiri tadi outputnya sangat banyak ya, sangat bermanfaat sekali untuk masyarakat. Kabupaten Klungkung, Kabupaten Karangasem, dan Kabupaten Bangli jumlahnya turun, Mbak Tiara. Halo teman 154, jumpa lagi di Podcast Cempaka, podcast persembahan KPPN Amrapura untuk Anda. Bersama saya Tiara, di podcast kali ini bertema penyaluran dak fisik untuk pembangunan di daerah. Pada kesempatan kali ini saya telah mengundang dua narasumber hebat, yaitu yang pertama, narasumber yang pertama, Kepala Seksi Bank KPPN Amrapura, Ibu Tri Haryati. Halo, selamat sore Bu Tri. Sore Mbak Tiara. Apa kabarnya Bu? Alhamdulillah baik. Ya, terima kasih telah hadir di podcast. Lalu kita kedatangan narasumber kedua, yaitu ialah pengelola dak fisik dan dana desa KPPN Amrapura, Mas Dika Ganang. Halo, selamat sore Mas Dika. Selamat sore. Ya, terima kasih telah datang dan hadir di podcast. Mungkin teman 154 ada yang belum tahu nih, masih meraba-raba mungkin apa sih dak fisik itu. Sebelum berbicara lebih jauh, seperti yang kita ketahui, setiap tahun itu UU APBN itu telah disahkan. Nah, di dalam APBN itu terdapat suatu alokasi namanya TKDD atau yang bisa disebut transfer ke daerah dan dana desa. Nah, sebelumnya saya ingin bertanya nih Bu Tri, TKDD itu apa sih dan kegunaannya itu untuk apa? Oke, terima kasih Mbak Tiara. TKDD atau kepanjangannya adalah transfer ke daerah dan dana desa adalah bagian dari belanja negara yang dialokasikan dalam APBN kepada pemerintah daerah dan desa guna mendanai pelaksanaan urusan yang sudah diserahkan kepada daerah dan desa. Nah, TKDD ini sendiri terdiri dari beberapa jenis. Yang pertama adalah dana perimbangan, kemudian ada dana insentif daerah, dana otonomi khusus, dan dana desa. Nah, dana perimbangan itu sendiri terdiri dari dana bagi hasil, kemudian dana alokasi umum, dan dana alokasi khusus. Kemudian dana alokasi khusus itu terbagi dua lagi, yaitu dak fisik, dana alokasi khusus fisik, dan dana alokasi khusus non fisik atau dak non fisik. Begitu Mbak Tiara. Oh gitu. Tadi saya sempat mendengar gitu kayak ada dak fisik dan dak non fisik. Nah, saya ingin bertanya lebih jauh nih, sebenarnya apa sih perbedaan dari dak fisik dan dak non fisik? Mungkin Mas Dika bagaimana? Oke, kalau kita bicara terkait dak ini kan dana perimbangan. Nah, itu terbagi menjadi dua ya Mbak. Itu ada dak fisik dan dak non fisik. Nah, dak fisik ini sebenarnya keduanya ini untuk membantu pemerintah daerah dalam menyelenggarakan urusan-urusan di dalam daerah tersebut. Nah, untuk dak fisik ini lebih ke kegiatan-kegiatan atau hal-hal yang bersifat fisik yang kita bisa lihat, itu seperti pembangunan jalan, penyediaan sarana prasarana pendidikan dan sebagainya. Nah, untuk dak non fisik ini itu lebih ke hal-hal yang non fisik atau yang kita tidak bisa lihat, seperti bantuan-bantuan seperti dana BOS, ada dana BOP PAUD dan sebagainya. Ini seperti itu, Mbak. Oh, jadi seperti itu. Mungkin ada yang bisa ditambahkan, Putri? Nah, berbeda dengan dana perimbangan yang lain, untuk dana alokasi khusus fisik ini penetapannya tidak berdasarkan formula ya, tapi berdasarkan usulan kegiatan yang sudah disampaikan oleh pemerintah daerah kepada pemerintah pusat. Jadi bisa dikatakan dak fisik ini lebih mencerminkan kebutuhan daerah lah akan pembangunan fisik, seperti itu. Oh, jadi seperti itu. Tadi saya juga sempat mendengar nih kayak ada dak fisik reguler dan dak fisik penugasan. Nah, perbedaannya apa ya untuk dak fisik reguler dan dak fisik penugasan, Mas Dika? Oke, kalau reguler dan penugasan ini sendiri perbedaannya di tujuan diberikannya dana dak fisik ini. Nah, untuk dak fisik reguler itu untuk
berfokus pada pemenuhan pelayanan minimal dan standar pelayanan. Pokoknya gimana caranya biar tiap daerah itu standar pelayanannya sama gitu. Jadi fisik reguler ini itu ada empat bidang ya. Ada 4 bidang, itu pendidikan, kesehatan dan keluarga berencana, ada jalan, dan juga ada transportasi laut untuk yang kita tangani di 3 Pemda di Bali. Terus ada juga Davfisik penugasan. Dan Davfisik penugasan ini yaitu Davfisik yang diberikan dalam rangka pencapaian prioritas nasional. Untuk di tahun 2021 ini ada 4 prioritas nasional untuk pembangunannya, yaitu ada penurunan kematian ibu dan stunting, lalu ada penanggulangan kemiskinan, ada ketahanan pangan, dan ada penyediaan infrastruktur ekonomi berkelanjutan. Nah, untuk tema-tema ini sebenarnya berbeda-beda untuk tiap tahunnya. Jadi untuk yang tahun 2021 ini ada keempat tema tersebut di dalam Davfisik penugasan, seperti itu. Oh ya, seperti itu. Nah, tadi kan kita sudah membahas nih tentang Davfisik. Nah, kalau boleh tahu berapa alokasi Davfisik di tahun 2021 ya, Bu Tri mungkin? Oke. Jadi di tahun 2021 alokasi Davfisik untuk 3 pemerintah daerah yang menjadi mitra kerja KPPN Amlapura, yaitu Kabupaten Klungkung, Kabupaten Karangasem, dan Kabupaten Bali, itu totalnya sebesar 289,3 miliar. Jadi di Kabupaten Klungkung itu nilainya sebesar 66,8 miliar, kemudian Kabupaten Karangasem 101,5 miliar, dan yang terakhir di Kabupaten Bangli adalah sebesar 121 miliar. Nah, jadi begini, salah satu syarat agar Davfisik itu dapat disalurkan adalah pemerintah daerah itu menyampaikan dokumen persyaratan, yaitu berupa kontrak kegiatan. Nah, di tahun 2021 ini nilai kontrak kegiatan yang sudah ditetapkan dan disampaikan oleh pemerintah daerah kepada KPPN dari 3 pemerintah daerah tersebut totalnya adalah sebesar 229,4 miliar atau hanya sebesar 79,30%. Jadi bisa dikatakan dari tadi total pagu atau alokasi anggaran sebesar 289,3 miliar, total maksimal yang dapat disalurkan akhirnya hanya sebesar 29,4 miliar. Oh, seperti itu. Iya. Untuk realisasinya 29,4 miliar. Maksimal yang bisa direalisasikan karena mereka menyampaikan kontrak kegiatan hanya sebesar itu, Mbak Tiara. Oh, jadi seperti itu. Lalu bagaimana ya untuk alur penyaluran dari, mungkin tadi kan disebutkan Pemda mengirimkan dokumen ke KPPN, itu bagaimana? Oke, kalau proses penyalurannya sendiri itu kita masih memperdomani dalam PMK 130 tahun 2019 tentang pengelolaan dana alokasi khusus fisik ya. Iya. Nah, untuk di tahun ini itu kita dibagi menjadi 3 mekanisme untuk penyalurannya. Yang pertama ada bertahap. Nah, ini bertahap itu berarti kan bertahap ya, dibagikan secara bertahap. Nah, ini ada 3 tahap. Tahap pertama itu sebesar 25% dari pagu, lalu yang tahap kedua ada 45%. Ini tahap kedua disalurkan 45% apabila dia nilai kontraknya lebih dari 70% dari pagu. Apabila kurang dari itu akan disalurkan di bawah 45% ya, sesuai dengan nilai kontraknya. Lalu untuk yang di tahap ketiga itu selisih antara NRPK ini nilai rencana penyelesaian kegiatan. Nah, ini berapa rupiah sih yang dibutuhkan untuk penyelesaian kegiatan untuk Davfisik ini, itu dikurangi sama yang sudah kita salurkan di tahap pertama dan tahap kedua. Nah, itu untuk yang bertahap. Lalu ada lagi sekaligus untuk bidang dengan alokasi kurang dari 1 miliar, itu disalurkan secara sekaligus. Lalu yang ketiga ada sekaligus atas rekomendasi. Nah, ini untuk bidang-bidang bisa disalurkan secara sekaligus asalkan ada atau dapat rekomendasi dari DJPK. Nah, ini rekomendasi itu untuk bidang-bidang khusus ya, supaya untuk mempermudah penyaluran Davfisik itu.
Nah, untuk penyalurannya sendiri kita salurkan dari RKUN ke RKUD. Nah, untuk pemanfaatannya nanti dari RKUD itu lalu didistribusikan di per bidang-bidangnya gitu. Nah, untuk mulai tahun 2019 itu Dakfisik juga harus direview oleh APIP. Jadi dokumen-dokumennya harus melalui APIP dulu atau Inspektorat Daerah ya. Nah, ini tujuannya untuk membantu Pemda dalam menyajikan laporan secara benar sesuai ketentuan yang berlaku. Nah, ini mereka dalam mereview itu ada pedoman khusus untuk mereviewnya sendiri. Lalu juga memberikan keyakinan terbatas mengenai keandalan dan keabsahan laporan. Lalu yang terakhir itu meningkatkan kualitas pemantauan dan evaluasi penyaluran Dakfisik. Jadi Pemda APIP ini berfungsi sebagai pengawas di dalam Pemda itu, biar laporan yang dihasilkan itu dapat diandalkan gitu. Lalu selanjutnya KPPN sendiri melakukan verifikasi dokumen persyaratan penyaluran Dakfisik. Jika dokumen telah lengkap, kita akan menerbitkan SPM selanjutnya menjadi SP2D untuk dapat dicairkan ke RKUD. Nah, untuk verifikasi dokumen ini dilakukan oleh PPK ya, PPK bersama operator dan bersama KPA. Jadi kita juga memverifikasi dokumen apakah itu benar, apakah ada yang masih kurang dan sebagainya. Seperti itu. Jadi seperti itu. Dari penyaluran Dakfisik yang telah dilakukan itu, kira-kira outputnya itu apa saja ya, Putri? Oke ya, cukup banyak sih output yang dihasilkan dari Dakfisik ya. Iya. Di tahun 2021. Ini mungkin saya bacakan. Yang pertama adalah adanya untuk digunakan renovasi gedung sekolah dan pembangunan sarana prasarana penunjang pendidikan. Kemudian untuk pembangunan dan rehabilitasi fasilitas kesehatan. Kemudian ada digunakan untuk pengadaan alat penyimpanan vaksin, pengadaan obat, kemudian pembangunan jalan. Kemudian digunakan juga untuk rehabilitasi dermaga Nusa Penida, pengadaan BKB kit untuk penurunan stunting, kemudian digunakan juga untuk pengadaan ambulan, rehabilitasi jaringan irigasi, pengadaan kapal tangkap dan sarana prasarana budidaya ikan, kemudian perluasan jaringan perpipaan air minum, pembangunan sistem pengelolaan air limbah. Kemudian digunakan juga untuk bantuan peningkatan kualitas rumah di kawasan permukiman kumuh, dan yang terakhir digunakan untuk pembangunan sarana prasarana penunjang tempat wisata. Jadi cukup banyak lah ya. Jadi cukup banyak sekali ya Bu, output dari Dakfisik itu. Cukup nyata bagi masyarakat. Dari tadi kita sudah membahas tentang Dakfisik, lalu bagaimana penyalurannya, lalu outputnya, dan alokasinya. Nah, seperti yang kita tahu juga, sekarang itu udah penghujung akhir tahun 2021. Nah, mungkin bisa dijelaskan evaluasi pelaksanaan proses penyaluran Dakfisik yang sudah dilakukan di tahun 2021, Mas Dika mungkin? Oke, kalau dari saya sebenarnya sudah bagus ya untuk penyaluran Dakfisik di tahun 2021 ini. Sudah bisa salur semua, seenggaknya gitu. Sudah bisa salur semua untuk semua subbidang dan semua bidang. Nah, tapi balik lagi untuk tahun depannya kan kita pasti ada perbaikan, ada pengen memaksimalkan Dakfisik ini, karena Dakfisik kan sudah kita ketahui sendiri tadi outputnya sangat banyak ya, sangat bermanfaat sekali untuk masyarakat. Iya. Nah, yang kita temui itu di tahun 2021 ini yang tadi seperti disampaikan oleh Bu Tri, tidak maksimal untuk proses kontraknya. Itu hanya 79,3% dari pagu benar ya Bu? Iya. Dari pagu itu yang berarti masih jauh di bawah nilai rata-rata kontrak secara nasional, itu sekitar 90%-an. Ya, walaupun ada penawaran, ada kendala-kendala atau kondisi-kondisi yang mungkin ada di lapangan untuk proses berkontraknya ini, cuma kita mau menyampaikan saja untuk tahun depannya supaya lebih dimaksimalkan untuk nominal Dakfisik ini biar dapat bermanfaat untuk masyarakat. Itu.
jadi seperti itu, lebih dimanfaatkan lagi Mas Iya. kayak. Mungkin ada yang bisa ditambahkan Putri? Sedikit menambahkan saja ya, seperti sudah disampaikan Mas Dika, berarti pada dasarnya untuk dari sisi penyaluran sudah berjalan dengan baik. Tidak ada yang gagal salur karena tidak bisa menyampaikan dokumen persyaratan secara tepat waktu. Jadi mungkin sedikit evaluasi saja. Kemarin ada beberapa bidang gitu ya yang disampaikan di hari terakhir gitu. Jadi cukup mengkhawatirkan juga bagi kami kalau misalnya ternyata ada dokumen yang kurang atau yang harus diperbaiki dan batas waktunya keburu berakhir, nah akan gagal salur. Tapi alhamdulillah tidak ada sih yang kemudian gagal gitu karena dokumennya yang tidak sesuai atau tidak lengkap. Jadi dari sisi koordinasi kami dengan pemerintah daerah juga bisa dikatakan berjalan dengan sangat baik lah, seperti itu. Jadi seperti itu. Kira-kira untuk alokasi dak fisik tahun 2022, apakah ada harapan untuk proses penyalurannya? Menteri mungkin? Oke ya. Jadi di tahun 2002 ini alokasi dak fisik untuk 3 pemerintah daerah yang menjadi mitra kerja KPPN Amlapura, yaitu tadi Kabupaten Klungkung, Kabupaten Karangasem, dan Kabupaten Bangli, jumlahnya turun Mbak Tiara. Kalau sebelumnya sebesar 289,3 miliar, nah di tahun 2022 ini hanya sebesar 238,6 miliar. Jadi menurun sebesar 50,7 miliar atau sebesar 17,5% dari alokasi anggaran dak fisik tahun 2021. Nah, untuk Kabupaten Klungkung mendapatkan alokasi dak fisik sebesar 64,3 miliar. Kemudian Kabupaten Karangasem sebesar 62,9 miliar, dan yang terakhir Kabupaten Bangli sebesar 111,4 miliar. Nah, harapannya apalagi ini ya alokasinya turun. Jika kemarin di tahun 2021 ya tadi sudah disampaikan Mas Dika juga bahwa kontraknya hanya sebesar 79,3 miliar. Nah, di tahun ini kami berharap bahwa nilai kontrak itu bisa mendekati maksimal dari alokasi pagunya, sehingga dak fisik ini juga bisa dimanfaatkan maksimal gitu ya. Apalagi kita tadi sudah melihat outputnya begitu banyak ya, dan besar manfaatnya bagi masyarakat di Kabupaten Klungkung, Karangasem maupun Bangli. Nah, apalagi kita melihat yang sebenarnya dak fisik itu adalah ada faktor usulan dari pemerintah daerah. Jadi tidak seperti dana perimbangan lain yang memang sudah ditetapkan berdasarkan formula tertentu. Untuk dak fisik ini ada faktor usulan dari pemerintah daerah. Artinya sebenarnya itu kan sudah lebih siap harusnya pemerintah daerah ya. Iya. Karena itu kan mencerminkan kebutuhan mereka gitu, seperti itu Mbak Tiara. Jadi seperti itu. Iya. Diharapkan lebih maksimal lagi ya Bu. Betul, untuk jadi realisasi kontraknya. jangan 80% lah ya, minimal lebih, kalau perlu 100% ya. Iya. Lalu Mas Dika mungkin ada yang bisa ditambahkan harapannya? Kalau harapan Iya. untuk Pemdanya ini seperti yang tadi sih, untuk kontraknya sih itu soalnya lumayan ya Bu, masih berapa persen kan yang tidak bisa kita salurkan karena tidak ada kontraknya. Dan juga kemarin ini kan masih dalam rangka pandemi ya, bukan dalam rangka ya, apa istilahnya, kita masih dalam keadaan kondisi pandemi. Jadi kendala-kendala itu banyak, dan juga yang seperti pengadaan obat dan sebagainya itu mengalami kelangkaan yang kemarin yang kita ketahui. Jadi itu sih harapannya supaya kedepannya maksimal lah kontraknya. Gitu. Supaya mendekati 100%. Mendekati 100%. Ya kalau bisa 100 lah. Amin, semoga tahun depan bisa mendekati 100. Oke, baik. Jadi bisa ditarik kesimpulan kalau pelaksanaan dak fisik tahun 2021 telah berjalan dengan baik dan lancar. Meskipun mungkin ada beberapa kontrak yang karena terkendala COVID dan yang lainnya jadi belum bisa tersalurkan seperti itu.
Lalu untuk harapan tahun 2022-nya, semoga pelaksanaan penyaluran DAK Fisik itu berjalan dengan lancar dan baik, dan kontraknya juga terrealisasi mendekati 100%, sehingga membawa manfaat dan dampak yang nyata bagi masyarakat. Baik, sekian podcast kali ini. Terima kasih Mas Dika dan Bu Tri telah hadir di podcast Cempaka kali ini. Dan bagi kalian teman 154, jangan lupa untuk terus mengikuti podcast kami yang selanjutnya, dan jangan lupa untuk follow Instagram kami @kppn_amlapura dan subscribe YouTube channel kami. Akhir kata, saya Tiara izin undur diri. Sampai jumpa di podcast selanjutnya. Dadah.